Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kuliah ke-13, mata kuliah Keterampilan Komunikasi dan Kerjasama. Sesi ke-13 ini kita akan membahas work group dan work team. Learning outcomes dari sesi ke-13 ini, yang pertama adalah kita mampu membedakan antara work group dengan work team. Apa perbedaan kelompok kerja dengan kelompok tim, ya, work group dan work team. Kemudian yang kedua, kita akan membahas dan mengevaluasi, ya, mendalami bagaimana teori-teori pengembangan tim. Nanti kita akan jabarkan yang kaitannya dengan work group dan work team. Kemudian yang ketiga, kita juga akan melihat bagaimana norma-norma dalam sebuah grup dan daya keterikatannya mampu mempengaruhi setiap individu atau anggota organisasi bekerja sama dan berperilaku dalam sebuah grup, atau dalam sebuah organisasi. Kita akan lihat bagaimana norma-norma dan juga daya tarik sebuah organisasi mempengaruhi setiap anggota organisasi. Lalu yang keempat, kita juga akan menganalisis dan coba memahami bagaimana teori-teori group learning, bagaimana sebuah grup yang bisa sama-sama belajar, ya, tumbuh dan berkembang sehingga akan menjadikan proses kerjasama dan grupnya atau organisasinya menjadi semakin kuat. Yang berikutnya lagi, pada sesi kali ini juga kita akan membahas tentang tolak belakangnya, ya, antara hubungan team-based work, ya, yang sebuah tim yang dibangun atas pekerjaan, dan bagaimana paradoksnya terhadap dampak atau pengaruh hubungan kepemimpinan juga orang yang dipimpin, atau hubungan antara leaders dan followers dalam sebuah grup atau sebuah organisasi. Dan yang terakhir, kita juga akan melihat metode dan juga bagaimana pemimpin dalam sebuah organisasi atau sebuah grup mampu menciptakan sebuah teamwork yang efektif. Nah, apa sih bedanya atau apa yang membedakan work group dengan work team? Nah, karena itu menjadi salah satu bagian penting dalam sasaran pembelajaran kita di sesi ke-13 ini, maka kita bahas dulu apa yang membedakan antara work group dan juga work team. Kalau kita lihat grup secara proses pembentukannya, awalnya bisa jadi bermula dari adanya ikatan psikologis, ya. Ada yang namanya unsur-unsur secara psikologis yang membuat beberapa orang, baik dalam organisasi, ya, secara formal maupun secara non-formal, kemudian mengikatkan diri menjadi sebuah grup, ya. Makanya disebut psychological group. Grup yang terikat karena adanya ikatan psikologis. Ada ikatan perasaan atau nasib yang sama lah, ya. Jadi istilahnya ada kesamaan emosionalnya, psikologisnya. Bisa karena ada perasaan kebersamaan, atau ada kesamaan identitas, atau ada hubungan yang berkorelasi, saling keterkaitan, lalu kemudian mereka secara psikologis ingin mengikatkan diri menjadi sebuah grup, ya, atau faktor-faktor lain yang menyebabkan mereka bentuk menjadi sebuah grup karena dorongan psikologis. Lalu yang berikutnya, setelah karena dorongan psikologis, work group juga bisa terbentuk karena dorongan pekerjaan, karena adanya kesamaan pekerjaan, baik karena interaksi, mereka memiliki rasa memiliki, ya, dalam sebuah organisasi atau grup tersebut untuk bisa sama-sama menyelesaikan tugas. Jadi orientasinya adalah menyelesaikan pekerjaan mereka masing-masing. Jadi mereka bersatu menjadi salah satu entitas grup dengan tujuan pekerjaan mereka masing-masing bisa diselesaikan dengan baik. Jadi grupnya terbentuk karena faktor untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, yang ketiga, kemudian grup ini juga bisa naik menjadi sebuah formal group, work group, ya, sebuah kelompok kerja yang formal, yang tadinya mungkin hanya ikatan psikologis, bisa dilegalkan menjadi sebuah ikatan formal, grup formal dengan, ya, adanya ditunjuk atau diputuskan, disahkan oleh organisasi, oleh pemimpin untuk menjadi bagian dari unit dari organisasi untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, ya, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan organisasi. Ya, sehingga work group-nya menjadi grup yang formal. Lalu yang terakhir bisa juga dia tetap informal, ya.
Artinya tadi ada ikatan yang terbangun itu untuk menyelesaikan proses-proses pekerjaan dalam organisasi, tapi berjalan secara informal. Misalnya saya bekerja dalam sebuah divisi A, kemudian saya ingin bekerja sama dengan divisi lain karena saya merasa jika saya bisa bekerja sama dengan divisi B misalnya ya, seseorang di divisi B, pekerjaan saya akan jadi lebih mudah diselesaikan dan secara timbal balik juga apa yang saya lakukan bekerja sama dengan seseorang di komisi B tersebut bisa memudahkan penyelesaian pekerjaan yang bersangkutan. Nah, jadi memang kalau dilihat dari sini, work group dengan work team, khususnya work group, ya, itu lebih menitikberatkan bagaimana sebuah pekerjaan bisa diselesaikan dengan situasi bekerja sama dalam sebuah grup. Nah, yang lainnya kita bisa lihat lagi kalau dalam perspektif tim. Kalau yang tadi perspektifnya grup. Kalau perspektif tim, apa yang membedakan work group dengan work team? Kalau tim, jadi secara definisinya lebih simple, lebih kecil, ya, di mana sejumlah orang, jika dalam sebuah perusahaan berarti sejumlah karyawan dengan kemampuan atau skill tertentu, kemudian mereka bisa bekerja sama ya, berkooperasi untuk saling melengkapi. Jadi agak bedanya kalau work group itu mereka menyelesaikan pekerjaan secara bersinergi, masing-masing punya pekerjaan dan berjalan beriringan, bisa saling melengkapi. Tapi kalau work team itu ibarat jari yang kita gabungkan saling mengisi, di mana kemudian perpaduan ini menyebabkan mereka punya share common purpose ya, punya target atau tujuan bersama ya. Jadi bergabungnya mereka melahirkan sebuah tujuan bersama yang harus dicapai, yang dari situ mereka harus memikirkan langkah-langkah mencapai tujuan tersebut ya, bagaimana mengatur kinerja dan performa mereka atau pekerjaan-pekerjaan mereka itu bisa selaras untuk mencapai tujuan bersama yang mereka telah sepakati. Nah, yang kedua, akhirnya setelah jelas tujuannya apa, mereka ada pembagian tugas, artinya prosesnya bukan hanya bersinergi ya atau selaras, tapi mereka saling mendukung, berbagi tugas ya untuk tercapainya tugas atau tujuan yang sudah mereka tentukan. Jika dalam sebuah perusahaan, ini nanti terkait dengan performa mereka ya, baik dalam organisasi maupun di luar organisasi. Nah, beberapa teori work group diantaranya yang melandasi ya, bagaimana kita bisa menganalisis sebuah work group itu bekerja. Yang pertama ada classical management theory menurut Taylor, di mana teori ini melandaskan bahwa work group ya itu adalah seperangkat pendekatan kontrol terhadap pekerjaan yang kemudian dia bisa dikembangkan menjadi sebuah work team ya, karena work group itu orientasinya menyelesaikan pekerjaan, jadi benar-benar aspek teknis. Istilahnya kalau ada beberapa orang masing-masing menyelesaikan pekerjaannya, tapi ketika dia bertransformasi menjadi work team, mereka bukan lagi memikirkan pekerjaannya saja, maksudnya pekerjaannya masing-masing, tapi mereka sudah meleburkan beberapa pekerjaan dari alur atau sistem pekerjaan baru yang dimana mereka kemudian menata ulang apa yang harus mereka kerjakan secara bersama-sama ya, menjadi sebuah sistem kerja bersama. Jadi aspeknya adalah aspek tugasnya ya. Jadi ini teori classical management ini adalah bagaimana work group dan work team itu atau work group bertransformasi menjadi work team ketika proses tugas secara teknis itu bisa disinergikan ya menjadi satu buah kesatuan bersama untuk tujuan yang baru menjadi sebuah work team. Lalu yang kedua ada teori human relation. Nah, ini aspeknya bukan aspek pekerjaannya, tapi aspek hubungan antar orangnya, hubungan sosialnya, hubungan emosionalnya dia terbangun. Ya mungkin kita pernah mendengar dalam sebuah organisasi ada kekompakan. Nah, kekompakan yang dibangun ini kemudian akan mendorong terselesaikannya pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam sebuah organisasi atau sebuah grup. Ya, jadi dia memiliki peran penting ya ketika kita memberikan porsi atau memberikan perhatian yang besar terhadap hubungan antar orang di setiap grup, itu mengkondisikan pekerjaan-pekerjaan dalam sebuah grup tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Lalu yang ketiga, socio-technical system theory. Jadi perpaduan nih antara terselesaikannya ya tugas sebuah pekerjaan
dengan hubungan manusia dijadikan satu, ya. Menurut socio-technical system ini akan menjadikan sebuah grup, sebuah tim itu menjadi lebih baik, ya, karena pendekatannya adalah dua hal dilebur menjadi satu, ya. Pertama pendekatan teknikalnya, technical systemnya, ya bagaimana kalau dalam sebuah industri, sebuah perusahaan harus dipastikan bagaimana alat-alat pendukung, ya, penunjang, misalnya mesin, perlengkapan dan seterusnya. Jadi para pekerja, para anggota organisasi misalnya itu sudah berpikirnya pertama harus lebih baik dalam menggunakan teknologinya, perangkat-perangkat yang ada. Yang kedua, mereka juga berpikir ketika ini sudah digabungkan menjadi socio-technical, mereka juga berpikir hubungan interaksi satu sama lain di antara mereka juga harus diperbaiki sehingga ini akan mendukung tercapainya pekerjaan-pekerjaan dalam sebuah work group. Yang berikutnya ada job enrichment theory yang keempat, di mana job enrichment theory ini mengacu pada sejumlah cara untuk menyelesaikan pekerjaan. Ya, di dunia industri kita mengenal ada rotasi, ada mutasi dan seterusnya. Di satu sisi cara-cara ini atau teknik-teknik ini dilakukan untuk tercapainya sebuah target pekerjaan, ya, atau sebuah pekerjaan itu bisa diselesaikan. Tapi di sisi lain, pendekatan ini juga memberikan dampak yang positif bagi pekerja. Misalnya rotasi. Ada seseorang yang bertahun-tahun bekerja pada bagian B, itu berpotensi mengalami kejenuhan. Tapi ketika kemudian ada rotasi, dia dipindah ke bagian C misalnya, maka di situ terjadi namanya enrichment. Dia jadi lebih kaya, wawasannya jadi kaya. Tadinya hanya wawasannya divisi A aja, ya. Misalnya kalau di sebuah pabrik sepatu, dia awalnya hanya membuat alas, maka wawasannya adalah membuat alas sepatu. Setelah beberapa tahun dia dipindah kepada bagian menjahitnya misalnya, maka wawasannya bertambah, keterampilannya bertambah, terjadi enrichment. Jadi lebih kaya wawasan dan pengalamannya. Nah, proses work group juga karena berorientasi pada penyelesaian tugas, ketika dilakukan dengan pendekatan enrichment, di situ ada rotasi, ada mutasi, kemudian termasuk juga mungkin dipindah tugaskan begitu, ya, ke bagian-bagian baru, itu jadi memperkuat kemampuan si karyawan atau si anggota organisasi. Maka di sini disebutkan dapat meningkatkan dan increase the range of task. Jadi kemampuan untuk menyelesaikan tugasnya jadi bertambah, ya, karena dia memiliki pengalaman-pengalaman baru yang enggak itu-itu aja, ya. Lalu berikutnya ada job characteristic model. Nah, ada juga work group yang dikembangkan berbasis karakteristik model pekerjaannya. Ya, di mana kita pahami bahwa pekerjaan itu sebenarnya punya karakteristik yang berbeda-beda. Pekerjaan produksi, ya, di bidang produksi tentu berbeda dengan pekerjaan di bidang marketing yang berhubungan dengan orang. Pekerjaan di bidang produksi berhubungan dengan mesin. Job karakteristik model ini mendorong supaya adanya peningkatan skill, ya, skill yang bervariasi, kemudian juga setiap orang dalam organisasi mampu mengenali dan juga mampu melaksanakan karakteristik pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, sehingga dengan job karakteristik model ini, pekerjaan-pekerjaan itu dibagi-bagi berdasarkan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, nanti mappingnya, ya, atau pemetaannya setiap karyawan atau setiap anggota organisasi disesuaikan dengan karakteristik yang dibutuhkan, ya, mana yang lebih cocok gitu, ya. Dan pada gilirannya nanti dengan penataan karakteristik model pekerjaan ini memudahkan organisasi untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas enrichment, ya, termasuk yang tadi, ya, meningkatkan motivasinya, meningkatkan skill dan seterusnya. Ada 3 dimensi job design. Ini kaitannya sama teori yang sebelumnya, job characteristic model, di mana kalau dikupas dalam sebuah pekerjaan, sebuah aktivitas pekerjaan atau job, ya, dalam bahasa Inggris, itu ada 3 unsur. Pertama ada unsur teknikalnya. Teknikalnya itu maksudnya bagaimana pekerjaan itu diselesaikan. Misalnya pekerjaan seorang resepsionis. Nah, secara teknikal kan, secara teknis, kemampuan teknisnya seorang resepsionis harus mampu berbicara, memberikan layanan terbaik kepada tamu, ya. Bagaimana cara berdiri, senyum, menatap konsumen, suara, itu aspek-aspek teknik yang harus dikuasai oleh seorang public relation misalnya, atau front office misalnya. Itu aspek teknisnya. Nah, selain aspek teknis, ada juga aspek governance-nya, aspek tata kelolanya, bagaimana organisasi itu di-manage. Artinya sudah berbicara tentang learning system-nya. Bagaimana
sistem supporting ya, atau sebuah pekerjaan itu bisa dilakukan, ya dikembangkan. Ya, nanti di sini bisa terkait dengan ruang seorang pekerja mengambil keputusan ya, atau membuat keputusan dalam sebuah pekerjaan tersebut. Jadi bukan hanya bicara tentang aspek teknisnya juga, tapi aspek strategisnya. Ya, jadi governance itu sudah bicara tentang aspek strategis dari pekerjaan. Lalu yang ketiga ada sosiokulturalnya. Dilihat juga karakteristik sosial pekerjaan tersebut. Ada pekerjaan yang cenderung bersifat individual di belakang komputer misalnya, tapi juga ada aspek yang membutuhkan unsur-unsur sosial yang begitu kuat. Nah, itu harus dipahami karakter tersebut sehingga nanti akan memudahkan organisasi dalam menyusun work group atau work team dengan karakteristik orang yang sesuai. Nah, kalau kita lihat lagi, itu kalau konteksnya work group. Kalau work team, dia nanti berpengaruhnya adalah bagaimana hierarki pekerjaannya. Karena ketika kita bicara work team, bicaranya sudah adanya target baru yang harus dicapai bersama-sama. Lalu ada penataan pekerjaan, penataan tugas, bagi-bagi tugas, termasuk penataan level grupnya, level organisasinya. Sangat dimungkinkan nanti ketika sudah menjadi work team, ada yang menjadi ketuanya. Kalau work group kan dia jadi selaras aja, sama-sama bekerja. Di work group tidak dipusingkan harus siapa yang ketua dan seterusnya. Ya, kalau bahasa sederhananya work group itu adalah kita bersama-sama bekerja. Ya, sedangkan work team itu bekerja sama dalam artian ya karena bekerja sama bukan sekedar sama-sama bekerja. Kalau sama-sama bekerja itu saya di sini misalnya dalam sebuah ruangan berdua, saya kerja, di sebelah saya bekerja. Tidak ada koordinasi dan tidak ada sinkronisasi apa yang saya kerjakan dengan apa yang dikerjakan teman saya di sebelah. Tapi kalau bicara work team, itu saya harus memastikan saya bisa mendapatkan bantuan dari teman saya dan saya bisa membantu teman saya untuk sama-sama kita mencapai tujuan baru, tujuan bersama ya dari tim yang baru saja dibentuk. Makanya kemudian work team itu bisa diklasifikasi targetnya, mana yang lebih tinggi, mana yang harus dicapai dahulu dan seterusnya. Dan juga diklasifikasikan secara orangnya. Ya, ada yang senior level, middle level, lower level. Nanti masing-masing klasifikasi itu punya target yang berbeda-beda. Lalu kita juga bisa memperhatikan group dynamics. Ya, bagaimana dinamika grup. Ya memang tadi bahwa work group itu lebih fokus penyelesaian tugas yang dilakukan secara bersama-sama, bukan berarti kemudian tidak ada dinamika ya jalan masing-masing. Tetap ada. Bahkan itu menghidupkan suasana sebuah organisasi atau grup ya. Nah, ada dua, bisa kita lihat dinamika grup itu. Pertama dari dinamika itu sendiri. Kita bisa mengamati ya, atau mempelajari bagaimana perilaku anggota grup dalam bekerja. Ya, nanti akan beda ya perilaku orang dalam sebuah grup dalam bekerja dengan perilaku orang dalam sebuah tim. Lalu kita juga bisa mengamati bagaimana hubungannya ya secara alami orang yang bekerja dalam sebuah grup terhadap tercapainya sasaran pekerjaannya masing-masing atau sasaran organisasi, juga bagaimana mereka bisa berkembang dalam sebuah organisasi. Atau dalam skop kecilnya bisa kita amati bagaimana dia bisa berkembang dalam grupnya masing-masing ya terkait dengan pekerjaan yang mereka kerjakan. Lalu kita juga bisa mengamati dengan dinamika grup yang ada ketika setiap orang dalam sebuah grup bekerja untuk mencapai tujuannya secara bersama-sama, kita bisa melihat pola aktivitasnya yang bisa didalami. Aktivitasnya itu mungkin bisa kita lihat ada yang kecenderungan individual, ya dia karena bekerja masing-masing, tapi ada kecenderungan ingin bisa berkolaborasi ya. Nah, nanti tinggal bagaimana masing-masing anggota grup itu ingin terlibat dan punya rasa tanggung jawab ya, ingin mencapai tujuan organisasi secara bersama-sama. Pendekatannya adalah dinamika aktivitasnya atau dinamika pekerjaan yang dilakukan. Lalu yang kedua kita juga bisa melihat secara prosesnya. Ini dibagi dua, secara prosesnya dinamika grup itu bisa dari aktivitas pekerjaan, ya, aktivitas berorientasi pekerjaan. Jadi benar-benar orang kemudian berinteraksi karena pekerjaan gitu ya. Jadi hubungan kerja. Ya, bagaimana pekerjaan itu bisa mereka selesaikan secara bersama-sama. Yang kedua, ada aktivitas yang berorientasinya pada aktivitas menjaga keterlibatan atau hubungan satu sama lain. Nah, itu nanti dinamikanya akan berbeda. Orang yang cenderung bekerja hanya karena untuk menyelesaikan tanggung jawabnya, yang mungkin tidak perlu merasa bertanggung jawab atas hubungan
orang per orang yang ada di dalam grup ya. Mau orangnya saling cuek atau saling perhatian, mereka nggak perlu merasa khawatir, nggak terlalu memikirkan karena target dia adalah pekerjaannya selesai. Itu aja. Nah, tapi ketika sudah berpikir bagaimana menjaga hubungan atau maintenance oriented activities, mereka sudah menerapkan beberapa aktivitas-aktivitas atau standar bagaimana perilaku mereka satu sama lain itu bisa saling menguatkan ya agar terbentuknya organisasi pekerjaan dalam grup tersebut bisa tercapai atau bisa terselesaikan. Nah, sehingga nanti kita lihat di sini. Kalau dibuat bagannya nanti akan jadi seperti ini ya, model grup, dinamika grupnya. Pertama, dia konteks grupnya itu sendiri. Konteksnya itu tadi kan bisa kita lihat ada konteks pekerjaan, ada konteks sistem, dan juga karena konteks resource, sumber daya yang ada. Jadi ini istilahnya itu dasar kerangkanya sebuah grup itu terbentuk ya. Karena ada desain pekerjaannya, ada sistemnya, ada bahan-bahan untuk menunjang pekerjaan. Di situ juga kemudian nanti ada standar. Nah, berikutnya nanti kaitan dengan prosesnya. Jadi sudah ada kerangkanya. Nah, bagaimana kerangka prosesnya itu berjalan ya, nanti ditunjang dengan adanya aturan, peran, status, kemudian juga ada kepemimpinan, bagaimana mereka bisa tumbuh ya, berkembang dalam sebuah grup itu tersebut, dan juga norma-norma mereka bisa belajar. Jadi proses dinamikanya terbangun. Itu tahap berikutnya setelah kerangka dari sebuah grup itu dibangun. Nah, lalu kemudian ketika sudah berjalan prosesnya, tentu dia akan memberikan hasil atau outcome yang bisa diukur dari performa setiap karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya atau setiap anggota organisasi dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, dan bagaimana keterlibatan mereka dalam membuat keputusan. Juga kita bisa mengamati bagaimana mereka menyelesaikan konflik yang terjadi dalam sebuah organisasi. Nah, ini nanti akan menjadi feedback loop ya, menjadi umpan balik, siklus umpan balik dari sebuah dinamika grup. Artinya outcomes yang terjadi, performa yang sudah dihasilkan, kita bisa bandingkan atau evaluasi dengan grup konteksnya, dengan standar sistem yang sudah dibuat di awal. Ya, dengan desain awal, dengan sumber daya yang ada, nanti akan dilihat efektivitasnya. Sumber daya segini, hasilnya seberapa. Nanti akan dievaluasi secara perencanaan dengan hasil yang dicapai. Kalau dengan proses adalah kita akan bandingkan jika prosesnya A atau hasilnya adalah misalnya 70%, kita lihat bagaimana proses yang dilakukan. Jadi ini sebenarnya juga kaitannya dengan sebuah siklus prosesnya, di mana input, proses, kemudian ada output. Nah, ini dalam model dinamika grup juga bisa kita lakukan demikian. Nah, kita akan amati faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi dinamika grup. Pertama adalah konteks grupnya ya. Ini grupnya dalam konteks apa ya? Apakah konteksnya adalah desain pekerjaannya atau konteks sistem organisasinya? Maksudnya kalau pekerjaannya misalnya sama-sama bagian produksi. Kalau kontrol sistemnya ini kaitannya dengan fungsi-fungsi manajemen ya. Apakah fungsi pelaporannya atau fungsi perencanaannya itu akan membentuk dinamika grupnya ya. Jadi kalau grupnya adalah karena faktor evaluasi, mungkin lebih banyak saling mengamati gitu ya secara aktivitasnya, dan itu akan berdampak pada dinamika grup yang ada dalam organisasi tersebut. Kemudian juga bisa karena strukturnya. Ya, ini berarti pada struktur organisasinya, apa perannya, apa tanggung jawabnya, dan bagaimana proses leadership mempengaruhi mereka. Lalu kita juga bisa lihat bagaimana dampak ukuran dari hubungan organisasi yang terus tumbuh. Jadi organisasi atau grup dalam hal ini jumlahnya, jumlah orangnya itu berdampak pada proses hubungan dan juga kerjasama dalam sebuah grup ya. Semakin sedikit, semakin sederhana hubungan yang terbangun dan juga aktivitas kolaborasi pekerjaannya. Semakin banyak, sebaliknya ya, akan semakin kompleks pekerjaannya dan juga hubungan kerjasama yang terbangun. Ya, misalnya hanya 2 orang dalam sebuah grup, maka hubungannya timbal balik ya, atau dual, dyad disebutnya, dyad A dengan B, B dengan A, seperti itu saja ya. Kalau sudah ada 3 orang, maka ada 3 hubungan ya, yang terbangun atau triad. 4 orang ya, atau ya ada 4 orang dalam sebuah grup, bukan lagi 4 hubungan relasi, tapi sudah jadi 6. Bisa dilihat ya hubungannya, garis-garisnya. Dan seterusnya, bahkan ketika sudah menjadi 7, nah itu sudah menjadi 21 hubungan. Jadi semakin kompleks, sehingga
ketika kita sedang merencanakan sebuah grup atau sebuah tim, efektivitasnya juga harus dilihat dari jumlah orang yang akan kemudian terlibat dalam tim tersebut. Semakin besar ukuran timnya atau grupnya, maka semakin kompleks hubungan yang terjadi di dalamnya. Nah ini secara penjelasannya ya, nanti bisa karena formasinya ya, formingnya. Nah kalau setelah tahapannya nanti seperti ini, tahap pembentukannya, formasinya pertama ada setting ground rules, ada kesepakatan aturan main dalam menyusun sebuah grupnya. Kemudian ada storming, sudah mulai ada penyesuaian dan juga pembagian tanggung jawab. Lalu norming, ketika sudah berproses, setiap orang sudah mulai saling bisa menerima ya, atau bisa saling memahami. Baru tahap berikutnya mencapai performa terbaiknya. Ketika sudah saling memahami, sudah saling mengerti satu sama lain di anggota grupnya, mereka bisa bekerja secara lebih baik. Dinamikanya akan lebih baik. Baru terakhir ada adjourning, di mana ketika performa sudah mencapai puncak, mereka bisa saling menguatkan, ya, bisa saling berbagi, saling mendukung satu sama lain. Lalu yang juga penting dalam sebuah dinamika grup adalah bagaimana norma-norma aturan main atau nilai-nilai dibangun ya, sehingga nanti grupnya bisa berjalan secara efektif. Yang ketiga ada group cohesiveness ya, yaitu grup keterpaduan grup, atau kita mendorong, organisasi harus mendorong rasa ingin terlibat, rasa ingin terikat kepada setiap orang yang ada di grupnya tersebut. Ya, itu mempengaruhi performa grup. Yang lainnya kita juga bisa amati plus minusnya ya. Pertama, disadvantage of highly cohesive group. Jadi grup yang terlalu ketat, terlalu kuat ikatannya itu juga memberikan pengaruh yang kurang baik. Kalau dibuat aturan secara umumnya, grup yang kecil itu lebih mudah dikendalikan dibanding grup yang terlalu besar. Ya, termasuk daya keterpaduannya, daya ikatnya itu jadi lebih mudah. Tapi kalau organisasi sedikit ya, anggota grup sedikit, tapi anggota grupnya banyak, itu jadi lebih kompleks untuk mengendalikannya. Nah kemudian setiap orang atau setiap individu dalam grup juga menjadi lebih mudah memahami hubungan kerjasamanya ketika jumlahnya sedikit dibandingkan ketika jumlahnya banyak, dan seterusnya. Nah kemudian faktor lain juga yang mempengaruhi dinamika grup adalah adanya capaian grup atau grup outcome. Yang dilihat tadi ada 3, bagaimana mereka mencapai target yang sudah diberikan atau performa mereka, bagaimana mereka membuat keputusan, dan bagaimana mereka mengelola konflik yang terjadi di antara mereka. Nah ini kalau kita lihat matriksnya ya, atau kuadrannya, jika kita ingin mengamati daya padu grup dengan performa grupnya. Ya, kalau keterpaduannya rendah, kemudian performanya rendah, artinya kinerjanya rendah, ya, kinerjanya rendah, kemudian nggak kompak lah bahasa sederhananya, maka ini produktivitinya jadi sudah mengarah pada dari moderat ke low, ke rendah, ya. Jadi nggak nyaman dengan grupnya dan juga nggak produktif. Itu yang paling bawah ya, kiri bawah. Nah kalau kiri atas itu orangnya bagus, ya semangat kerjanya tinggi, produktivitasnya sudah tinggi, pekerja keras, tapi mereka nggak nyaman dengan grupnya. Nah produktivitasnya itu moderat, artinya produktivitas bagus juga ya, walaupun mungkin dalam jangka panjang tidak sehat untuk sebuah timnya. Nah kalau yang kanan bawah, mereka kompak ya, secara grupnya kepaduannya bagus, tapi orang-orangnya tidak memiliki kompetensi, performanya rendah. Nah ini produktivitasnya rendah. Ya, ini kalau di kita suka dibilang makan nggak makan asal kumpul, guyup tapi nggak punya kemampuan. Nah itu produktivitas rendah. Yang paling bagus yang kanan atas. Ya mereka terpaduan grupnya bagus, produktivitasnya juga bagus. Nah, atau performanya bagus, maka produktivitas pekerjaannya juga bagus, gitu ya. Nah atau bahasa lainnya kita bisa lihat juga di sini. Ini kaitannya dengan group learning. Bagaimana sebuah grup itu bisa belajar bersama-sama untuk terus tumbuh menjadi lebih baik. Skillnya terus bertambah, produktivitasnya juga terus bertambah. Pertama yang penting adalah grup itu memiliki seperangkat nilai-nilai yang diyakini bersama-sama. Misalnya nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kerja keras. Bahwa di grup ini
Kita semua harus kerja keras, tidak ada leha-leha, misal begitu. Nah, itu akan berdampak ya kepada performa tumbuhnya sebuah organisasi atau tumbuhnya sebuah grup. Ya. Kalau organisasi nggak punya nilai itu, maka dia nggak tumbuh. Tidak ada pembelajaran di situ. Kemudian yang kedua, juga dilihat bagaimana job design, desain pekerjaannya. Itu mempengaruhi bagaimana seorang bisa belajar dalam sebuah grup. Yang ketiga, self-esteem. Keyakinan diri dari setiap orang di organisasi bahwa dia mampu. Ketika itu dibangun ya dalam konteks organisasi atau secara perseorangan menyadari itu akan menjadi sebuah sarana learning yang bagus dalam sebuah grup yang nanti satu sama lain mereka bisa saling belajar. Yang keempat adalah pengalaman di masa lalu. Nah, ini juga memiliki peran yang cukup baik dalam terbentuknya grup learning, grup yang terus belajar untuk tumbuh menjadi lebih baik. Yang lainnya kita bisa lihat juga nih, nah ini tadi penjelasannya ya. Jadi ada 4 ya faktornya, groups belief system atau nilai-nilai yang dibangun dalam grup tersebut, job design-nya seperti apa, keyakinan dari setiap individu dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan kemampuan yang dimiliki, dan juga pengalaman masa lalu itu sangat berdampak pada budaya belajar yang terjadi dalam sebuah grup. Lalu bagaimana fungsi kepemimpinan dalam sebuah work team? Nah, di mana kita menyadari bahwa dalam work team kepemimpinan menjadi sesuatu yang mutlak dibutuhkan karena mereka sudah bersinergi menjadi sebuah tim kerja yang menyatu dengan tujuan bersama yang harus dicapai. Jadi bukan bekerja bersama-sama bekerja, tapi mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan yang bersama-sama sudah ditetapkan. Pertama adalah harus disadari bahwa organisasi dan juga setiap orang dalam organisasi itu harus mencapai target atau tujuan dari organisasi, ya. Sehingga visi organisasi harus dipahami. Ya, visi grup harus dipahami oleh setiap orang yang ada dalam sebuah tim. Berbeda dengan grup tadi, nggak perlu ada visi, tapi mereka bisa, yang penting job desk-nya bisa selesai, ya. Kemudian yang kedua, bantu setiap tim, anggota di setiap tim untuk bisa terselesaikan pekerjaannya dengan sumber daya yang memadai. Dibantu peralatannya mungkin ya, sistem pekerjaannya, tahapan-tahapannya dijelaskan dan seterusnya. Maka ini akan mendorong performa yang lebih baik untuk setiap anggota tim. Yang ketiga juga kita harus memastikan bahwa setiap anggota organisasi atau anggota grup memahami ya target dari tim tersebut tadi ya. Ini sejalan dengan yang nomor 1 tadi, bahwa mereka perlu tahu ya ketika sudah menjadi tim itu apa target dari tim. Yang keempat, barulah kemudian dibuat desain pekerjaannya ya, struktur pekerjaannya harus seperti apa ya, sehingga mereka bisa bekerja sama untuk mencapai itu, dan tentunya juga dibangun atas fleksibilitas dan otonomi. Artinya ada area-area yang kemudian dikerjakan bersama-sama, tapi juga ada area yang dikerjakan secara mandiri sendiri-sendiri oleh mereka. Kemudian jika diperlukan juga tim bisa merancang capacity building bagi setiap anggota timnya agar mereka terpenuhi kemampuannya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Lalu tim juga harus hati-hati untuk memastikan bahwa skill dan juga atau keterampilannya atau juga knowledge wawasan mereka satu sama lain itu bisa dioptimalkan untuk pencapaian target organisasi. Jadi perlu dibuat knowledge manajemennya. Si A tahu apa, bisa apa. Si B tahu apa, bisa apa, lalu dikombinasikan menjadi modal yang penting untuk mencapai tujuan tim itu tersendiri. Kemudian juga dalam proses berjalannya, sesama anggota tim harus memberikan regular feedback, saling ngasih masukan. Kamu sudah baik, tapi ini kurang baik. Saya masih kurang di sini, bisa nggak kamu ngasih masukan atau membantu saya di bagian ini. Nah, itu yang membedakan antara work group dengan work team, di mana kemudian mereka benar-benar bersinergi satu sama lain, saling mengisi istilahnya ya, atau saling membantu untuk tercapainya tujuan bersama di tim tersebut. Lalu yang berikutnya juga perlu dirancang ya, bagaimana kompensasi atau reward yang akan diberikan kepada setiap tim, anggota tim yang bekerja dalam tim tersebut. Demikian materi ke-13, kuliah ke-13 kita tentang work group dan work team. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.